Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada banyak orang dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kata dan perbuatan harus sejalan seiring. Bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan tentang bahaya dalam hidup kemunafikan dan pentingnya kerendahan hati dalam mengikuti Tuhan. Yesus mengkritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang melakukan perbuatan yang hanya untuk dilihat orang lain. Mereka menuntut orang lain untuk mentaati hukum, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka adalah orang-orang yang dituakan karena dianggap memiliki keistimewaan dalam kehidupan beragama. Apa yang mereka katakan dan ajarkan harus dituruti oleh seluruh umat. Menyikapi kenyataan tersebut di atas, Yesus menyampaikan peringatan keras bahwa kita boleh mendengarkan ajaran mereka, tetapi jangan mengikuti perbuatan mereka. Perbuatan yang dimaksud Yesus adalah perbuatan-perbuatan jahat yang tidak selaras dengan hukum Kristus sendiri. Hidup mereka hanya sebuah sandiwara yang hanya untuk mencari penghormatan dan pujian semata. Untuk itulah Yesus mengingatkan kita untuk tidak mencari penghormatan dan gelar, sama seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Akan tetapi kita hidup dalam kerendahan hati dan pelayanan. Saudara-saudari, Yesus mengajarkan kepada kita
melalui Injilnya tentang pentingnya keselarasan antara kata dan perbuatan, antara yang diajarkan dan yang dilakukan, antara lahiria dan batinia. Yesus tidak ingin banyak orang dikorbankan untuk kepentingan pribadi, prestasi, dan bahkan kuasa, serta ambisi seseorang pemimpin atau pengajar yang munafik. Keteladanan pemimpin adalah salah satu model dalam proses memimpin. Artinya, kalau mau menjadi pemimpin, gembalakanlah kawanan sesuai dengan kehendak Allah. Gembalakanlah para kawanannya dengan kerendahan hati dan tidak munafik. Untuk itu, Yesus dengan tegas berkata, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya." Saudara-saudari, siapa yang ingin menjadi terbesar harus menjadi pelayan bagi semua. Kita diajak untuk memperbaiki diri, menunjukkan kasih dan keadilan, serta hidup dengan kerendahan hati dan kesederhanaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam keadilan, kebenaran, dan kerendahan hati. Tuhan memanggil umatnya untuk bertobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Tuhan menginginkan umatnya untuk hidup dalam ketaatan, keadilan, dan kasih. Dia menjanjikan pengampunan dan pemulihan bagi mereka yang bertobat dan mengikuti jalannya. Kita semua ingin membangun diri sebagai murid Kristus yang bermutu. Maka jangan lupa membangun sikap iman yang kokoh dan antara kata dan perbuatan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.